Dua hal yang membuat warga Amerika Serikat bahagia setiap hari. Anda mungkin tidak tahu bahwa banyak warga Amerika Serikat sekarang memiliki dua hal yang membuat mereka sangat bahagia setiap hari. Persis sama dengan orang Tiongkok. Pertama, berbelanja dan menerima pengiriman ekspres di Temu, anak perusahaan Pinduoduo pengecer online China dengan fokus pada industri pertanian tradisional. Yang kedua adalah bermain dan berjoget di TikTok. Belum lama ini, ada sebuah artikel blockbuster di Financial Times mengatakan Chinese tech entrepreneurs go on global offensive. Pengusaha teknologi China sedang melancarkan serangan global. Dengan subjudulnya, keberhasilan TikTok dan Shein, platform aplikasi belanja lain yang telah berhasil merambah ke pentas internasional, telah menginspirasi banyak perusahaan startup China untuk mencari pertumbuhan lautan biru selanjutnya di luar negeri. Platform e-commerce, Shein dan Temu membanjiri pasar Amerika Serikat dengan gaun seharga $7 dan ransel seharga $3 yang bersumber dari pabrik-pabrik di China. Sementara TikTok mendominasi peningkatan jumlah waktu layar untuk 1 miliar pengguna di seluruh dunia, ataupun penjualan mobil listrik BYD yang menempat peringkat teratas ekspor mobil global. Berkat tarif tinggi dan kebijakan penindasan lainnya yang diberlakukan terhadap China semenjak pemerintahan Trump dan Biden, para konsumen Amerika Serikat belum dapat menikmati kendaraan listrik canggih China seperti yang dinikmati Rusia, Timur Tengah, ataupun konsumen Eropa. Namun, pada saat bersamaan, berkat upaya kerja keras perusahaan e-commerce lintas batas China, warga Amerika Serikat sekarang mulai menikmati kehidupan bahagia orang Tiongkok dalam kehidupan digital abad ke-21. Temu, yang berkantor pusat di Massachusetts, saat ini melayani klien di 10 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris Raya, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Belanda. Untuk menghindari pemblokiran Amerika Serikat setelah kalah bersaing dengan China, Temu sekarang mengklaim sebagai perusahaan Amerika Serikat yang independen, meskipun secara umum sering dianggap sebagai platform online yang dioperasikan oleh Tmall Alibaba untuk penjual pihak ketiga. Diluncurkan di Amerika Serikat pada bulan September 2022. Temu telah menjadi aplikasi belanja yang paling banyak diunduh di toko aplikasi App Store iOS Amerika Serikat. Pada November tahun lalu, Temu naik ke puncak daftar keseluruhan toko aplikasi, bahkan menyalip aplikasi seperti TikTok, Google, Facebook, dan Instagram, sambil mempertahankan posisi teratas hingga hari ini. Puluhan juta warga Paman Sam sudah menggunakan Temu sebelum ditampilkan dalam iklan Super Bowl. Iklan Temu menampilkan gambar seorang pekerja gudang yang sangat bahagia dengan tagline "Shop like a billionaire" atau berbelanja seperti miliarder. Sebuah artikel di majalah The New Yorker awal bulan ini membandingkan Temu sebagai anak Amazon dan TikTok. Artikel tersebut membandingkan Amazon dan Temu. Saya bahkan menemukan beberapa produk yang identik di Temu dan Amazon. Di Temu, sebuah jersey dijual dengan harga beberapa dolar lebih murah dari harga Amazon, $24,99, plus akhirnya terjual kurang dari setengah harga Amazon setelah diskon promosi. Atau sepasang headphone Amazon yang sangat populer harganya hanya beberapa dolar di Temu. Dan semuanya dijual langsung dari pabrikan. Atau beberapa model sepeda dengan ulasan bagus turun dari $25 menjadi $21. Dan itu belum termasuk seminggu diskon panjang $5 pada hari bumi. Pengiriman diharapkan dikirim dalam 8-12 hari, dan jika pengirimannya tertunda, Anda dapat menikmati diskon tambahan $5 dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat dan merasakan suasana hati konsumen Amerika Serikat yang pamer di Twitter saat menerima paket Temu Express. Pesanan Temu tiba hari ini. Gratis ongkos kirim sama dengan semua pesanan Anda dikemas dalam satu tas. Ternyata warga Amerika juga mulai pandai hidup seperti orang Tiongkok setelah inflasi parah yang berkepanjangan di negeri Paman Sam ini. Memang tidaklah mudah menemukan kesamaan di antara orang-orang di bumi, terutama dari negara pesaing yang tidak bersahabat dengan China.
Perusahaan China yang berpandangan jauh tidak hanya berhenti dari ekspor Pinduoduo, Temu, dan TikTok. Misalnya, artikel Financial Times juga menulis bahwa ketika pengusaha China semakin mengarahkan pandangan mereka pada bidang teknologi tinggi di luar negeri seperti kecerdasan buatan AI, kebangkitan TikTok telah menyebabkan tekanan berat terhadap Facebook dan Google dan semua landscape teknologi barat. Financial Times juga mengatakan bahwa model toko swalayan tak berawak AI yang diluncurkan oleh perusahaan China bersaing dengan produk serupa di Amerika Serikat dan Israel dengan keunggulan harga yang jelas, ataupun baterai pemanas yang diproduksi oleh perusahaan China dengan harga yang sangat bersaing juga telah menjadi rebutan warga Eropa di mana harga listrik yang terus melonjak. Harus diakui, para pengusaha teknologi China terus memperbarui pemahaman dunia tentang Made in China, dan mereka juga berbagi tentang cara hidup orang Tiongkok dengan orang-orang dari seluruh dunia termasuk Amerika Serikat, yang membuat banyak lembaga think tank dan politisi barat memeras otak untuk decoupling dari China, atau menghilangkan segala berkaitan dengan China, atau menghilangkan risiko dari China, dan lain sebagainya. Tampak begitu pucat dan konyol di depan China. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!